guys. Nah, adik-adik, kita sudah ada di kota Tasikmalaya. Gimana nih, udah siap nih kita buat wisata di kota Tasikmalaya? Nah, kalian udah ada yang pernah ke Tasikmalaya belum? Di kota Tasikmalaya itu ada apa aja ya? Nah, hari ini kakak bakalan ngajak kalian buat wisata di kota Tasikmalaya ini. Kira-kira ada apa aja ya di kota Tasikmalaya? Di kota Tasikmalaya ini ada Gunung Galunggung, ada Karangresik, ada Kampung Naga, dan ada Situ Gede. Yuk kakak ajak kalian buat mengunjungi satu persatu. Come on! Nah, sekarang kita sudah ada di Gunung Galunggung, Tasikmalaya, Jawa Barat. Kita bisa menempuh 17 km dari pusat kota Tasikmalaya untuk sampai di Gunung Galunggung. Letaknya ada Desa Linggarjati, Kabupaten Tasikmalaya. Gunung ini masih aktif dan pernah meletus pada tahun 1982. Gunung ini memiliki ketinggian 2167 meter di atas permukaan laut. Gunung ini memiliki keindahan yang sangat luar biasa, terutama karena adanya kawah danau hijau yang sangat cantik. Tapi tenang, buat mendaki ke gunung ini kita tidak terlalu mengalami kesulitan karena kita bisa menaiki anak tangga yang berjumlah 620 buah anak tangga. Nah, buat adik-adik yang suka mendaki gunung dan melihat potensi alam, keindahan alam yang sangat luar biasa, maka patut dicoba nih buat mendaki ke Gunung Galunggung, Tasikmalaya, Jawa Barat. Nah, adik-adik, sekarang kita sudah berada di Taman Wisata Karangresik. Ini adalah sebuah taman hiburan yang berada di pinggir Sungai Citanduy, Tasikmalaya dengan luas sekitar 32 hektar. Nah, taman wisata ini memadukan beragam konsep dari mulai rekreasi, wisata edukasi, wisata sejarah, hingga kuliner sekaligus. Nah, sebetulnya Karangresik ini adalah salah satu daerah yang bersejarah di Tasikmalaya, yakni pada agresi militer II tahun 1947. Saat itu tentara Belanda ingin memaksa masuk dari timur melalui jembatan Karangresik ini. Tapi tentara Republik Indonesia dan penduduk Tasikmalaya membakar jembatan tersebut untuk mencegahnya masuk. Hingga saat ini menyisakan fondasi jembatan dari batu yang bersejarah. Jadi sejarah ya sekarang. Nah, kemudian daerah ini dikembangkan menjadi taman wisata. Nah, di sini itu terdapat banyak area dengan tema yang berbeda-beda, dengan beragam wahana yang bisa dijajal oleh semua kalangan, mulai dari taman bunga, farmhouse, taman air, outbound, istana tanaman hias, dan masih banyak lagi yang lainnya. Meskipun letaknya itu bukan berada di pusat kota, tetapi lokasinya dapat dilalui melalui jalur penghubung antar provinsi, baik oleh kendaraan pribadi maupun oleh kendaraan umum. Ayo, siapa nih adik-adik yang mau berwisata di Taman Wisata Karangresik ini? Yuk kita main ke Tasikmalaya. Nah, sekarang kita sudah sampai di Situ Gede. Untuk sampai di sini kita bisa menempuh perjalanan 30 menit dari kota Tasikmalaya. Letaknya ada di Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Situ Gede itu memiliki arti situ artinya danau dan gede artinya besar. Jadi Situ Gede itu adalah danau yang besar. Danau ini sejak zaman kolonial sudah terkenal dengan keindahan alamnya, sehingga banyak dikunjungi untuk sebagai tempat rekreasi, melepas penat, dan bersantai di Situ Gede. Terutama salah satu yang menarik di Situ Gede itu karena adanya Pulau Mungil di tengah danau. Nah, di sini kita bisa naik perahu buat keliling danau seluas 47 hektar dengan kedalaman 6 meter. Atau bisa juga bersantai, duduk-duduk di gazebo, menikmati santap kuliner khas dari Tasikmalaya. Buat kalian yang senang camping, bisa juga loh buat camping di Situ Gede,
Tasikmalaya, Jawa Barat ini. Asik banget ya, banyak sekali hal yang bisa kita lakukan di Situ Gede. Adik-adik, sekarang kakak bakalan ajak kalian buat berkunjung ke kampung adat yang ada di Tasikmalaya. Ayo, siapa nih yang tahu kampung adat apa yang ada di Tasikmalaya? Ya, namanya adalah Kampung Naga. Kampung ini terletak di Desa Neglasari, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Untuk sampai di sini, kita bisa menempuh perjalanan 30 km dari pusat kota. Nama naga sendiri berasal dari kata nagawir, artinya menggantung. Kenapa? Karena posisinya seolah menggantung di bukit. Nah, kampung ini diapit oleh hutan dan sungai Ciwulang. Kampung Naga dinamakan kampung adat karena penduduk di kampung Naga ini masih setia menjalankan adat istiadat. Hal ini bisa kita lihat dari bangunannya, kemudian dari kearifan lokalnya, dari kemudian kebudayaannya, semua masih terjaga dengan baik. Kampung ini memiliki rumah yang seragam, berjumlah 111 yang terbuat dari kayu, bambu, bahkan juga atapnya masih menggunakan ijuk. Kenapa? Karena tidak diperkenankan atau tidak diperbolehkan untuk memiliki rumah yang terbuat dari semen atau dari bata. Di sini juga tidak diperbolehkan menggunakan listrik, sehingga penerangannya itu menggunakan lampu minyak dan penerangan sinar matahari di siang hari. Nah, untuk sampai di kampung ini, para wisatawan harus menaiki 400 buah anak tangga. Selain melihat langsung kehidupan dengan kearifan lokal yang sangat sederhana, sangat bersahaja dari para penduduk di Kampung Naga ini, kita juga bisa membeli berbagai jenis cenderamata yang dibuat oleh penduduk setempat untuk buah tangan atau oleh-oleh keluarga di rumah. Ayo, siapa nih yang tertarik buat berkunjung ke Kampung Naga? Jangan lupa kalau berkunjung ke Tasikmalaya untuk menyempatkan berkunjung ke Kampung Naga, Tasikmalaya, Jawa Barat. Gimana? Udah puas belum wisata di kota Tasikmalayanya? Wah, banyak banget ya yang udah kita kunjungi. Tadi kita kunjunginya kemana aja nih? Kira-kira adik-adik bisa nyebutin satu-satu gak kita tadi kemana aja? Ya, bener. Wah, udah wisata gimana nih? Udah mulai lapar kan? Capek kan? Nah, nanti gimana kalau kita berikutnya kita makan-makan ya? Di kota Tasikmalaya ini kira-kira makanan apa sih yang banyak di sini? Yuk, kita makan bareng bersama kakak. Tapi nanti dulu, nanti kakak bakalan ajak kalian kembali lagi ya. A few moments later. Halo adik-adik, nah sekarang kakak bakalan ngajak kalian buat makan-makan makanan khas yang ada di kota Tasikmalaya. Kira-kira kalian udah siap kan makanan apa aja yang ada di kota Tasikmalaya? Kalian ada yang tahu gak sih makanan apa yang ada di kota Tasikmalaya? Nah, supaya lebih tahu lagi, bagaimana kalau kakak bakalan ajak kalian buat lihat dan menikmati makanan khas dari kota Tasikmalaya. Yuk ikut makan bareng kakak. A few moments later. Selain itu, di Tasikmalaya juga terkenal dengan ranginangnya.
Ranginang itu adalah sejenis kerupuk yang terbuat dari beras ketan yang dibentuk pipih kemudian dikeringkan dengan cara dijemur dan digoreng. Nah, untuk membuat ranginang ini dibutuhkan beras ketan yang dicuci bersih kemudian direndam selama 1 jam. Setelah itu kemudian ditiriskan dan dikukus hingga setengah matang. Setelah itu kita siapkan bumbu yang terdiri dari terasi, bawang putih, bawang merah yang dicampurkan dengan air panas, kemudian dicampurkan dengan nasi ketan yang setengah matang tadi. Setelah itu kemudian kita kukus lagi selama 20 menit hingga nasinya matang. Kemudian nasi dicetak bulat pipih, kemudian dijemur di bawah sinar matahari. Setelah kering, kita bisa goreng ranginang ini dengan minyak yang panas. Dan rasanya sangat renyah sekali. Pasti kalian sudah tidak asing lagi kan dengan ranginang, karena ranginang ini bukan hanya ada di Tasikmalaya, tapi hampir di semua daerah yang ada di wilayah Provinsi Jawa Barat. Selain terkenal dengan tutug oncom, Tasikmalaya juga memiliki nasi cikur. Ini adalah perpaduan antara nasi pulen khas Tasikmalaya dengan bumbu cikur atau kencur. Rasanya nikmat, gurih, sedikit pedas, dan terasa lengkap lagi apalagi jika disajikan dengan pelengkap seperti tahu goreng, tempe goreng, sambal, ayam bakar, atau ayam goreng. Wah, ini sangat nikmat sekali. Jangan lupa kalau mampir di Tasikmalaya, kita coba buat menikmati nasi cikur khas Tasikmalaya. Nah, untuk kuliner yang satu ini pasti adik-adik sudah tidak asing lagi. Ayo, siapa di antara kalian yang dapat menyebutkan apa nama kuliner ini? Ya, ini adalah tahu bulat. Tahukah adik-adik bahwa tahu bulat ini pertama kali diperkenalkan di Tasikmalaya, kemudian menyebar ke Ciamis, dan sampai saat ini kita bisa menemukan tahu bulat hampir di semua daerah di Jawa Barat. Nah, tahu bulat ini terbuat dari tahu putih yang dihaluskan, kemudian ditambahkan bumbu dan telur, kemudian dibentuk bulat-bulat dan digoreng di minyak panas. Sangat nikmat disantap apalagi selagi masih hangat. Salah satu kuliner khas dari Tasikmalaya adalah tutug oncom. Ini adalah perpaduan nasi dengan oncom yang diolah terlebih dahulu. Oncom di sini menjadi bagian yang sangat penting dan memegang peranan utama, karena semakin baik kualitas oncomnya, semakin nikmat rasa tutug oncomnya. Untuk membuat nasi tutug oncom, terlebih dahulu oncomnya itu harus diberi bumbu yang terdiri dari kencur, bawang merah, bawang putih, gula, dan garam. Kemudian dicampurkan dengan nasi pulen khas dari Tasikmalaya. Nasi tutug oncom ini akan sangat nikmat jika disajikan dengan pelengkap seperti sambal, tempe, tahu, lalapan, ikan asin, ayam goreng, ayam bakar, atau yang lainnya sesuai dengan selera. Nah, tapi sekarang untuk mencari nasi tutug oncom ini tidak sulit, karena saking terkenalnya kita bisa menemukan di mana saja, terutama di wilayah-wilayah yang ada di Provinsi Jawa Barat. Ya, itulah makanan-makanan khas dari kota Tasikmalaya. Gimana? Udah pada kenyang belum? Tadi kita kemana aja ya? Kita makan apa aja tuh tadi? Ada nasi tutug oncom, ada renginang. Wah, keren banget dong. Kalau kalian makan ke sini pasti puas banget. Jangan lupa ya, kalau nanti ke kota Tasikmalaya, kalian cobain itu satu-satu. Nah, sekarang kakak bakalan ajak kalian buat lihat-lihat sentra kerajinan yang ada di kota Tasikmalaya. Kira-kira kakak bakalan ajak kalian kemana aja ya? Yuk ikutin perjalanan kita selanjutnya. Come on!
Hai adik-adik di rumah, gimana? Masih semangat gak buat kita lanjutin lagi trip kita? Nah, sekarang kakak bakalan ajak kalian buat lihat-lihat kerajinan-kerajinan khas yang ada di kota Tasikmalaya. Yuk ikutin kakak. Setelah puas berjalan-jalan di objek-objek wisata yang ada di Tasikmalaya dan menikmati nikmatnya kuliner khas dari Tasikmalaya, tidak lengkap rasanya jika tidak membawa buah tangan kerajinan khas dari Tasikmalaya. Inilah bordir Tasik, kerajinan yang khas yang sudah mendunia dan terkenal di dunia karena keindahannya. Bordir atau sulaman adalah hiasan yang dibuat di atas kain atau bahan yang lain dengan bantuan benang dan jarum. Selain itu, bordir juga bisa ditambahkan dengan hiasan lain seperti potongan logam, manik-manik, payet, dan lain-lain. Bordir Tasik ini sudah terkenal, muncul pada tahun sekitar 1925 di Desa Tanjung, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Bordir ini banyak diaplikasikan pada pakaian, terutama pada mukena, kerudung, baju koko, gamis, dan yang lainnya. Motifnya pun beragam, setiap tahun motifnya berganti, tapi yang paling banyak diminati adalah motif bunga. Setiap pengrajin akan memiliki motif khasnya masing-masing. Nah, bordir dari Tasik ini sangat terkenal loh, bahkan sampai dengan mancanegara. Tertarik untuk membeli bordir dari Tasikmalaya? Jangan lupa kalau kalian pergi ke Tasikmalaya untuk membeli salah satu produk bordir dari Tasikmalaya, Jawa Barat. Tasikmalaya juga memiliki kerajinan khas lainnya, yaitu anyaman bambu. Ya, ini terbuat dari serutan bambu yang dianyam menjadi berbagai bentuk kerajinan, seperti boboko atau wadah nasi, kemudian ada juga dudukui atau topi khas petani. Selain itu ada juga asupan yang merupakan alat yang digunakan untuk mengukus nasi, dan masih banyak lagi bentuk kerajinan lain yang dibuat dari anyaman bambu. Selain terkenal dengan bordirnya, Tasikmalaya juga terkenal dengan kerajinan kelom gelis. Apa sih kelom gelis? Kelom gelis berasal dari dua suku kata, yaitu kelom dan gelis. Kelom berasal dari bahasa Belanda, klompen, artinya sandal kayu. Sedangkan gelis artinya cantik. Jadi kelom gelis itu artinya sandal kayu yang cantik. Kelom gelis khusus digunakan oleh wanita karena bentuknya yang cantik dan indah. Kelom ini terbuat dari kayu yang diukir dan memiliki cat yang warna-warni, sehingga apabila dipakai oleh wanita akan tampak cantik, anggun, dan mempesona. Kelom ini sudah ada sejak zaman dahulu, sejak tahun 1950, dan berasal dari kota Gabros atau sekarang disebut dengan Dusun Rahayu. Jangan lupa kalau mampir ke Tasikmalaya untuk menyempatkan membeli kerajinan kelom gelis untuk sanak famili atau dipakai sendiri. Nah, selain ada kelom gelis, Tasikmalaya juga terkenal dengan payung gelis yang jadi ikon Jawa Barat. Apa sih payung gelis? Nah, kakak bakalan ajak kalian buat berkunjung ke salah satu sanggar yang ada di Tasikmalaya, yaitu Sanggar Kinanti, untuk mengenal bagaimana cara pembuatan dan serba-serbi terkait dengan payung gelis dari Tasikmalaya. Come on! Oke adik-adik, biasanya nih cuaca akhir-akhir ini tuh lagi sering hujan kan. Kalau hujan ingat kata pepatah, sedia payung sebelum hujan.
Nah, tapi kok ini payungnya beda ya? Kok beda dari payung-payung yang kita punya di rumah? Ini kira-kira apa ya namanya? Kira-kira adik-adik yang tahu gak sih ini apa namanya? Nah, ternyata ini adalah payung gelis. Payung gelis itu adalah salah satu kerajinan yang khas dari kota Tasikmalaya. Nah, di field trip kali ini kakak akan ajak adik-adik buat nambah wawasan tentang payung gelis khas kota Tasikmalaya. Yuk ikut. Nah, sebelumnya kita kenalan dulu nih sama Ibu Rosi. Gimana kalau Ibu Rosi memperkenalkan diri sama adik-adik yang ada di rumah? Ya, assalamualaikum adik-adik semua, sampurasun. Alhamdulillah hari ini kita bisa bersilaturahmi ya di Sanggar Kinanti. Kebetulan ibu saya namanya Rosi Oktavianti, owner dari Sanggar Kinanti. Alamatnya ada di Kampung Cisumur, Kelurahan Karsamenak, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Jika adik-adik ingin mengenal lebih dalam lagi tentang payung, mau belajar apapun, kami dengan tangan terbuka mengundang siapa saja mau adik-adik datang ke Sanggar Kinanti. Ya, itulah Ibu Rosi ya dari Sanggar Kinanti. Oke, kita langsung ngobrol-ngobrol aja ya dengan Ibu Rosi. Nah, Bu Rosi, kita mau tanya-tanya nih sedikit banyaknya ya tentang payung gelis ini. Nah, payung gelis itu sebetulnya sejarahnya tuh bagaimana sih? Ya, dulu waktu zaman penjajahan Belanda, payung gelis ini atau dulu itu apa ya? Bukan payung gelis deh namanya. Jadi mereka dari noni-noni Belanda itu membawa payung dari luar negeri ke daerah Sunda. Diadaptasilah oleh orang Sunda yang memang sangat terbuka dengan budaya luar. Dulu dipakainya hanya untuk panas dan hujan gitu. Tapi sekarang fungsinya sudah bergeser menjadi payung dekorasi. Oh gitu ya. Jadi kalau dulu itu sama seperti payung-payung pada umumnya ya, dipakai untuk pelindung kita. Terus kok namanya tuh payung gelis itu secara harfiahnya gimana sih kan? Payung gelis itu adalah payung cantik yang bernilai estetis gitu. Oh, Nanti kita lihat gitu. bagaimana kecantikan dari payung gelis itu. Iya, oke. Nah, kita lihat ya di sebelah sini tuh udah banyak sekali ya. Ini banyak sekali ya bahannya dari berbagai bahan gitu, dengan berbagai motif juga yang berbeda-beda. Nah, kita bisa kasih tahu gak Bu gimana tuh bahannya gitu, apa saja sih yang kita perlukan buat membuat payung gelis ini? Dulu originalnya memang payung itu terbuat dari dari kertas semen. Oh, dari Zaman kertas. Penjajahan itu dari kertas semen. Tapi Iya. kertas semen zaman dulu sama sekarang berbeda. Kalau dulu kertas semennya itu bisa tebal. Jadi Jadi lebih benar-benar tebal. Iya. panas dan hujan pun bisa ditahan oleh payung tersebut. Tapi karena sekarang kertas semennya sudah langka, berbeda ukurannya, jadi lebih rapuh sehingga para pengrajin memutar otak bagaimana caranya payung ini tetap bisa dipakai, sehingga sekarang dipakai dengan berbagai macam media seperti dari kain satin, kain bordir, organdi dan lain sebagainya. Oh, sekarang udah semakin beragam ya. Bahkan sekarang tuh ada yang itu seperti saya lihat ya, ada juga yang di print ya, sekarang lebih variatif lagi ya, Ya. mengikuti perkembangan berarti. Ya, karena masa keemasan payung gelis itu terjadi pada tahun 1955 sampai 1968. Setelah itu karena Indonesia menganut sistem pasar bebas. Iya, ekonomi pasar bebas ya pada saat itu. Jadi payung-payung pabrikan dari luar membanjiri pasar Indonesia, sehingga payung gelis menjadi mulai pudar dan tenggelam. Pemakainya sudah mulai tidak ada karena memang pembuatannya tidak handmade, tidak bisa massal, sehingga harganya lebih mahal dari payung pabrikan. Tapi kita sebagai pengrajin sekaligus pelestari budaya memutar otak bagaimana caranya payung ini tetap diterima oleh kalangan milenial seperti kita. Jadi dikolaborasikan dengan bahan-bahan yang kekinian. Iya, jadi lebih diinovasikan lagi ya dengan bahan-bahan yang mengikuti perkembangan zaman. Terus ini rangkanya juga kita lihat kan dari ini ya, boleh diambil ya Bu? Ya, ini dari bambu ya ternyata, kemudian ada juga pakai kayu, terus penutupnya tadi pakai kain, kertas, organdi gitu. Jadi semakin beragam ya Bu. Oke, nah
Nanti gitu loh adik-adik, jadi nanti bisa lebih jelasnya kita bakalan lihat langsung ya pembuatannya seperti apa. Nah, tapi sebelum kita lihat pembuatannya langsung, saya mau tanya nih, kalau sekarang ya di zaman sekarang biasanya payung gelis ini digunakan untuk apa? Kalau sekarang karena fungsi payung itu bergeser dari penahan terik hujan dan panas, sekarang menjadi payung dekorasi, bisa dipergunakan di berbagai event untuk menghias, bisa indoor maupun outdoor. Oh, jadi sekarang itu fungsinya lebih banyak ke ornamen Ya, gitu, ya. ke dekorasi gitu ya. Oke, bagus. Nah, sekarang itu kan karena kita saja ya di daerah-daerah yang lain itu kan jarang ya menemukan payung-payung yang secantik seperti ini. Nah, gimana caranya supaya Ibu nih salah satu pelaku usaha itu memperkenalkan payung gelis ini ke kalangan anak muda, kemudian ke halayak. Biasanya itu bagaimana? Ya, Sanggar Kinanti berdiri sejak tahun 2010. Berbagai cara dan upaya kami maksimalkan supaya payung gelis ini tidak hilang. Supaya anak-anak muda itu mengenal payung gelis. Kami mengikuti berbagai event seperti Iya. pameran, bahkan kami datang ke sekolah-sekolah supaya anak-anak itu pertamanya mengenal dulu baru mencintai produk tradisional ini. Iya, bener ya. Bagus sekali ya. Terus ini tuh payung gelis tuh mungkin bukan hanya dipasarkan Indonesia ya, bahkan sampai ke mancanegara juga ada ya. Ada juga sampai diekspor gitu ya. Ada, cuma karena orang luar negeri itu lebih selektif, jadi cuma beberapa sampel yang dikirim ke luar negeri. Kemarin terakhir Dekrana Seda Jawa Barat mengekspor ke Singapura. Ada, Wah, 150 keren payung sekali dari ya. Dekrana Seda Jawa Wah, Barat. gitu loh adik-adik. Jadi banyak sekali ya hal yang bisa kita peroleh nih. Ternyata ini adalah salah satu budaya yang harus kita lestarikan, kerajinan asli dari Tasikmalaya, Jawa Barat. Nah, supaya lebih mengenal lagi gimana kalau sekarang kita lihat cara pembuatan dari payung gelis. Cekidot. Nah, sekarang Bu, saya mau tanya nih, bagian-bagian dari payung ini kan banyak ya bagiannya dari atas sampai bawah. Coba kita lihat ya lebih ini lagi, bagian-bagian payungnya itu ada apa saja. Coba. Kalau ini namanya rangka payung gelis ini. Oh, Rangkanya ini. ini rangka payung gelis terbuat dari bambu dan kayu. Nah, ini gagangnya. Gagangnya ini bola-bolanya, jadi untuk Ini pakai benang pemasangannya itu ya. Ini bukan, ini bola-bola namanya kalau Oh ya, ini bola-bola. Namanya ini sama ini satu set bola-bola. Ini benang fungsinya untuk mempercantik dan menguatkan. Ini kuncung namanya. Ini omyok. Oh, ini omyok namanya. Ada kuncung, ada omyok. Jadi satu payung itu dikerjakan hampir oleh 7 orang pengrajin. Wah. Dan kebetulan usianya sudah sepuh-sepuh, tapi alhamdulillah di Sanggar Kinanti ada regenerasi, nanti kita lihat. Alhamdulillah. Jadi ini tuh sebetulnya ya bagiannya itu banyak dan dikerjakan handmade semua. Ya, handmade semua. Jadi Oh. 7 orang yang mengerjakan payung gelis ini. Wah, bagus sekali ya, cantik. Kemudian saya lihat juga tadi ada yang sampai dilukis-lukis gitu ya. Bahannya juga berbeda-beda. Ini penutupnya ya berbeda-beda. Jadi itu loh ternyata bagian-bagian dari payung gelis ini. Nanti kita lihat gimana cara pembuatannya, proses pembuatannya satu persatu. Yuk, ikutin. Nah, sekarang kita lihat salah satu proses ya tahapan pembuatannya. Bu, ini tuh sebetulnya tahapan apa nih sebetulnya? Kalau ini namanya menerapkan kain ke rangka. Oh. Rangkanya sudah dibuat. Jadi setelah rangkanya dibuat, sama terus gagangnya, lalu dipasang ke bola-bola. Ini yang tadi banyak bola-bola. Terus diterap sama ini Penutupnya. kainnya baru dilem. Terus nanti dijahit. oh gitu ya. Jadi ini teh nama tahapannya adalah Menerap kain. nerapkeun. Kalau bahasa Sundanya mah, kalau bahasa Sundanya nerapkeun kain Iya. kana rangkana nya. Ya, Oh, nerap. begitu. Jadi oh gitu ya. Nah, tahapan ini berarti melalui proses pengeleman ya, Ya, dibantunya sampai dilem supaya kuat gitu. supaya kuat. Oke, kita lanjut ya ke tahapan berikutnya. Nah, setelah tahapan nerapkeun ini, lanjutnya apa? Ini namanya ngararawat. Oh, Benang ngararawat. memberikan tadi aksen benang supaya indah dan kuat. Ini biasanya dikerjakan oleh ibu-ibu. Kalau di kami memberdayakan ibu-ibu kader, ibu-ibu PKK daripada merumpi di rumahnya, kami berdayakan untuk
Ngararawat itu jadi memasang benang pada rangka itu ya? Rangka, ya supaya kuat dan indah. Iya bener ya. Oke, nah Iya. itu sama juga ya. Ya. Kemudian tahapan yang berikutnya setelah pasang benang, selanjutnya apa Bu? Ya, finishing pemasangan omyok sama ini biasanya sama dikerjakan sama yang tadi nerap tadi. Oh, Tapi nanti gitu. mungkin videonya. Iya ya. Nanti setelah itu baru dipasang Ya. omyok sama Kuncung. kuncung sama omyoknya. Jadi itu ya proses tahapan-tahapan dalam pembuatan kerajinan payung gelis khas Kota Tasikmalaya. Nah, Bu, sekarang saya mau nanya nih, ini kan polosan ya. Iya. Nah, supaya lebih menarik, biasanya itu kita bisa kasih apa aja nih? Nah, ya. Kalau saya biasanya mengenalkan kepada anak-anak itu melukis atau bisa juga pinjer painting pakai jari. Kalau yang sudah ahli memang bisa pakai kuas, tapi kalau anak-anak karena belum mahir memegang kuas, maka kami mengenalkan anak-anak itu dengan pinjer painting. Ada di sini pinjer painting loh. Itu yang pakai jari melukisnya. Bisa pakai jari melukisnya. Jadi mengenalkan melukis dengan melatih motorik halus anak. Oh Motorik halus gitu. anak. Jadi kan ini ya, adik-adik contohnya seperti ini, seperti yang dilakukan oleh adik ini sedang melakukan pinjer painting. pinjar painting. Jadi melukis dengan menggunakan jari. Nah, selain kita menggunakan pinjar painting seperti yang dilakukan oleh adik ini, terus biasanya apa lagi dilukis ya, seperti bisa itu. dilukis pakai kuas bisa. Nah, jadi supaya anak-anak itu berani kotor, nggak apa-apa kotor juga, tapi kan merangsang motorik halus dari anak-anak tersebut. Ini ya kalau yang lainnya Terus? menempel, bisa kolase. Ada Oh, kolase. ternyata selain dilukis, ada kita juga kolase. bisa menempelkan Ya, sesuatu di di kain, ini, iya di payungnya ya. Bisa pakai daun kering, bisa pakai manik-manik, pakai padi, bisa kalau yang di sana pakai kertas lipat. Oke, kita lihat ya contohnya. Nah, sekarang kita juga bakalan lihat salah satu contoh pemasangan ornamen ya pada payung. Ini contohnya yang dilakukan Ade ini dengan menggunakan Menempel kolase atau mosaik, boleh Nah. dengan daun kering, boleh dengan kertas lipat, boleh dengan manik-manik, padi atau apapun. banyak ya. Ini contohnya salah satunya dengan kertas lipat ya. Boleh dilihat ini Ade ini sedang menghias payung dengan kertas lipat. Jadi ini menggunakan teknik kolase ya. Keren banget. Nah, jadi adik-adik di rumah juga nanti bisa mencoba nih buat membuat atau menghias payung gelisnya supaya lebih gelis atau lebih cantik lagi gitu. Lis-lis payung gelis, lis-lis payung gelis, dilukis supaya tambah manis. Wah, keren banget ya. Nah, Bu, sekarang saya mau nanya nih, kalau misalnya adik-adik yang ada di rumah ini pengen melihat, pengen menyentuh ya payung gelis ini, kira-kira kita bisa menemukannya di mana ya? Kalau sekarang karena tadi fungsi payung gelis itu menjadi payung dekorasi, banyak restoran-restoran, gedung-gedung di Kota Tasikmalaya yang mempergunakan payung gelis sebagai dekorasi. Kalau yang dekat dengan Purwakarta, ada yang tahu nggak? Di Masjid Daju Gede di Padedi itu hampir setiap tahun mereka memasang dan memesan payung gelis itu hampir lebih dari 1.000. Jadi dipasang di depan masjid, Masjid Daju Gede di Purwakarta. Dan di tempat-tempat lain juga karena sekarang fungsinya menjadi dekorasi indoor maupun outdoor. Ya, jadi itu ya keren banget ya. Ternyata sekarang itu payung gelis itu bukan hanya fungsinya sebagai pelindung dari panas dan hujan, ternyata sekarang malah banyak digunakan untuk dekorasi indoor maupun outdoor. Nah, Bu, tadi kan kita udah lihat nih proses pembuatan, kita udah tanya-tanya banyak. Tapi kan ini kan sebetulnya kan salah satu produk budaya. Nah, kalau budaya itu pasti ada filosofinya dong ya. Kira-kira ada gak sih filosofi dari payung gelis ini? Ya, filosofi payung ini yaitu payung memang tidak bisa menahan teriknya matahari dan menahan derasnya air hujan. Tapi dengan payung kita bisa mencapai tujuan
dengan berbagai hambatan dan rintangan. Jadi payung itu sebagai pembantu atau memayungi setiap kegiatan dari yang kita laksanakan. Oh, jadi begitu ya. Itu adalah filosofi dari payung gelis. Nah, sekarang Bu, saya mau tanya nih. Kan tadi tuh kita udah lihat ya proses pembuatannya seperti apa. Biasanya satu payung itu kita buat itu berapa lama? Sampai dari awal sampai jadi itu? Sebetulnya kalau bahan-bahannya sudah tersedia memang cepat. Tapi karena sekarang bahan-bahan sudah mulai langka seperti kayu dan bambu itu kan sudah langka. Jadi satu payung itu dikerjakan oleh 7 orang itu bisa sehari paling sampai antara 10 sampai 20 payung. 7 pengrajin itu. Oh gitu ya, karena dibuatnya handmade ya Bu, Ya. dibuatnya dengan tangan, ini kerajinan tangan, jadi proses pembuatannya juga panjang, terus melibatkan banyak orang gitu ya. Tidak bisa massal seperti payung pabrikan. Iya, oke. Nah sekarang itu kalau saya pengen tahu nih ya, di kota Tasikmalaya ini jumlah pengrajin pada saat ini tuh apakah banyak atau segimana Bu? Kalau dulu memang di atas 10 orang pengrajin di sentra payungnya, ada di Panyingkiran, Kecamatan Indiang. Karena sekarang apalagi kemarin pandemi gitu, Iya. jadi pengrajin itu tidak bisa melakukan aktivitasnya seperti biasa karena permintaan berkurang. Hari ini kali ini mungkin ada 5 orang sentra tempat pembuatan payung itu. Iya. Jadi sekarang sudah 5 sekarang sudah. Oh sekarang itu pada saat ini ya, hari ini itu yang tersisa itu sentra pengrajinan payung gelis itu tinggal 5 sentra saja ya, 5 sanggar mungkin ya. Iya, jadi sangat penting banget ya buat adik-adik yang ada di rumah ini buat melestarikan, lebih mencintai lagi, apalagi mau untuk ikut serta menjadi pengrajin juga. Nih supaya kerajinan payung gelis ini semakin eksis ya, bertahan, eksistensinya itu semakin baik, apalagi kalau kita mau untuk memperkenalkan budaya kita ke luar negeri. Wah keren banget ya, makin keren. Gimana adik-adik, kerajinannya keren-keren kan? Nah nanti kalau adik-adik main ke kota Tasikmalaya, jangan lupa buat mampir di sentra-sentra kerajinan yang ada di kota Tasikmalaya. Gimana adik-adik? Udah puas kan jalan-jalan di kota Tasikmalayanya? Sekarang saatnya kita kembali lagi pulang ke rumah. Adik-adik, jangan lupa buat tetap jaga kesehatan dan tetap semangat. Sampai jumpa di field trip berikutnya.